Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan hari ini menjadi hari yang baik tentunya dari hari-hari sebelumnya dan mendapat rezeki yang lancar dan banyak ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial tentang Microsoft Excel. Tentunya ini untuk para pemula ya. Untuk para pemula, bukan pemula yang mempunyai dasar. Maksud pemula di sini adalah pemula yang benar-benar tidak tahu apa itu fungsi Excel, bahkan belum pernah buka sama sekali atau buta dengan Microsoft Excel. Dan di sini saya akan memberikan tutorial versi saya ya. Karena jujur saja saya juga berasal dari belajar otodidak ya. Jadi mungkin ke belakangnya ada penjelasan yang kurang baik, mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke, pertama-tama untuk teman-teman yang belum tahu itu apa fungsi Microsoft Excel, tinggal browsing saja ya. Kita di sini langsung di pembelajarannya, di Excelnya, di actionnya ya. Yang pertama-tama anggap aja ini komputer teman-teman ya, atau laptop teman-teman. Jadi untuk membuka Excel itu relatif ya tempatnya, tapi namanya sama, yaitu Excel ya. Saya contohkan di sini di start ya. Ini kita cari itu namanya Excel. Secara default Excel ini ya, logonya ada X nya ini ya, hijau. Jadi teman-teman buka saja seperti ini ya. Lalu di sini ada new ini maksudnya baru ya, lembar baru maksudnya. Dan untuk perlu diketahui teman-teman, untuk Excel ini banyak anunya ya, banyak versinya. Versi di sini ada Excel 2007, 2008, dan yang saya pakai ini kebetulan 2003. Dan itu enggak terlalu signifikan perbedaannya ya. Mungkin hanya beberapa pergeseran menu saja, yang semula di atas kadang untuk yang terbaru ada di samping dan seterusnya ya. Tapi fungsi-fungsinya sama dan cara mengoperasikannya sama ya. Oke, kita buka new. Klik di sini new. Lalu pilih blank workbook ini ya teman-teman. Nah, inilah lembar Microsoft Excel ya teman-teman. Dan ini memang untuk pemula sekali ya teman-teman. Mungkin yang punya dasar bisa ngelewatin di tahap ini karena ini masih sangat-sangat pemula ya. Oke, ini namanya lembar Microsoft Excel. Lalu anggap aja teman-teman sudah menyelesaikan suatu pekerjaan di Microsoft Excel ini ya. Mau menyimpannya lembar kerjaan ini untuk dilanjutkan besok atau nanti ya. Jadi teman-teman tinggal cari di menu file, biasanya pojok atas kiri sini ya. Kita klik file, untuk menyimpan itu save namanya ya. Jadi teman-teman pilih save saja. Oke, lalu pilih browse. Browse ini maksudnya mau ditaruh di mana file simpanan kita. Kita klik browse. Nah, kalau secara default maksudnya di sini secara otomatis dia itu akan bertempat di dokumen ini teman ya. Akan bertempat di dokumen. Nah, kalau di detailnya ini C.2 user pangestu dokumen. Ini relatif ya, tergantung komputer teman-teman. Jadi bacanya seperti ini. C user pangestu dokumen untuk mengetahui lokasi file kita. Oke, kita coba kasih nama, terserah teman-teman ya namanya. Kita kasih nama misalkan pengenalan 1 misalkan. Terserah teman-teman.
lalu teman-teman simpan ya. Dan ini perlu dicatat teman-teman, kalau hafal nggak masalah ya. Kalau nggak hafal, teman-teman misalkan panjang ke sini, bisa di copy dulu ya, di copy dulu alamatnya. Kita cari tempat notepad ya, atau di mana saja lah. Ini jika panjang alamatnya, jadi klik kanan paste. Nah, contoh ini ya. Dan tidak harus di sini ya. Kalau hafal nggak perlu ini ya teman-teman. Nah, lalu kita simpan. Tadi kan sudah dikasih nama, kita dilanjutkan, kita simpan. Nah, jadi setelah kita melakukan penyimpanan seperti itu, jadi lembar kita itu sudah tersimpan teman-teman. Kita coba close ya, maksudnya kita tutup. Untuk mencarinya, klik File Explorer di sini. Ini logonya seperti ini ya, logonya seperti ini, klik. Nah, lalu kita cari C ya, ini C kan. Oke, kita perbesar dulu biar enak. Yang pertama C ya, ini C. Jadi teman-teman abaikan namanya, ini kan namanya local disk, abaikan nama. Yang penting abjadnya ini di posisi C. Lalu ini ada user ya, pemisahnya ini garing, gak usah dibaca, langsung ini ya, user. Ini user ya, klik 2 kali. Lalu Pangestu ini teman-teman ya, Pangestu, ini Pangestu, klik 2 kali. Lalu dokumen ya teman-teman, dokumen ada S nya, dokumen. User Pangestu, dokumen. Nah, ini teman-teman ya, dokumen. Kita klik 2 kali, kita cari. Nah, ini ya teman-teman, yang kita simpan tadi, pengenalan 1. Kita coba ya, buka. Nah, ini dia ya, lembar kerja kita. Kenapa kosong? Karena kita hanya mencontohkan saja nih ya, karena kita ini untuk para pemula ya. Takutnya nanti bingung ini adanya di mana filenya. Tuh. Jadi seperti itu bukannya. Nah, untuk teman-teman biar nggak bingung, biar nggak muter-muter naruhnya file itu, kita contohkan begini saja teman-teman. Kita ke disk PC ini, klik PC ini, kita contohkan di C, C atau D ya. Tapi kebanyakan yang umum kan ada 2, C dan D. Kita contohkan di D saja. Klik 2 kali nih ya teman-teman. Lalu teman-teman buat folder ya. Folder apa? Folder ini, yang kuning ini ya, tempat file kita, biar gampang. Caranya bikin folder, teman-teman klik kanan, new, ini pilih new folder. Lalu teman-teman kasih nama, misalkan di sini belajar Excel. Contoh ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu enter teman-teman. Nah, lalu kita seumpama mau bikin file Excel ya, seperti tadi. Kita cari Microsoft Excel-nya ini ya teman-teman. Seperti biasa, new blank workbook. Nah, misalkan ini sudah selesai pekerjaannya, kita simpan, save, browse. Nah, pas di sini baru teman-teman cari tadi bikin foldernya di mana, di D kan. Nah, ini dia D teman-teman ya. Kita klik, dikasih nama apa foldernya, belajar Excel. Kita klik 2 kali. Lalu file yang ingin kita buat, kita kasih nama, misalkan
belajar 1 misalkan kayak gitu ya. Lalu kita simpan. Oke, kita tutup, kita coba, lalu kita cek D belajar Excel. Nah, ini tuh berarti file teman-teman ini ya sudah berada di sini, jadi nyarinya gampang ya teman-teman. Nah, untuk melanjutkan, misalkan kita punya pekerjaan, itu ada dua. Pertama, langsung ke lokasi filenya, misalkan kita tutup ini dulu, kita mau mengerjakan pekerjaan yang belum selesai ya. Kita buka Explorer, Drive D, lalu belajar Excel, lalu file yang ingin kita lanjutkan pekerjaannya kita buka, klik 2 kali, contoh ini ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu sepintas cara menyimpan file ya teman-teman. Semoga teman-teman paham ya. Nanti di sini teman-teman bebas ya, nggak usah malu-malu, kita juga sama-sama belajar. Meskipun itu hal sepele tapi teman-teman nggak mengerti, sudah tanya aja di kolom komentar. Kalau saya bisa, saya pasti jawab ya. Kalau nggak bisa, pasti saya carikan jawabannya ya, sampai teman-teman paham. Dan di sini saya bakalan pelan-pelan yang ngajarinya teman-teman, supaya teman-teman benar-benar paham ya. Jadi teman-teman harus sering latihan. Oke, selanjutnya kita coba mengenal kolom dan baris ya. Oke, saya perkenalkan dulu kepada teman-teman mana yang disebut kolom. Yang disebut kolom itu ini teman-teman, yang ada hurufnya, huruf A, B, C, D, dan seterusnya ya. Jadi ini yang disebut kolom. Nah, ini yang disebut kolom. Ini semua namanya kolom. Untuk namanya ya sesuai huruf ini ya. Ini adalah kolom D ya teman-teman. Sampai ke ini kan 38, sampai ke 10.000 pun ke bawah ini tetap kolom D namanya nih. Saya contohkan nih, sampai ke bawah ini namanya tetap kolom D ya. Kalau ini namanya kolom J dan seterusnya ya teman-teman. Nah, lalu yang disebut baris itu yang mana? Yang disebut baris itu adalah ini ya teman-teman, yang ada angkanya ya di sini nih, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini disebut baris. Dan namanya adalah, ini adalah baris kedua. Ini adalah baris ke-10 ya. Ini baris ke-19. Nah, sampai di sini teman-teman paham ya, dan saya harap paham ya untuk soal baris dan kolom ya. Selanjutnya teman-teman harus kenal itu namanya ring ya, ring atau sel ya. Apa yang disebut sel? Nah, yang disebut sel ini ya teman-teman ya, ini namanya kotak-kotak ini sel ya teman-teman, ini namanya sel. Untuk namanya kita coba kasih tanda, saya warnai dulu ya. Ini fungsinya biar gampang ngelihatnya ya teman-teman. Saya kasih warna apa ini, biru ya. Nah, ini sel namanya, berarti sel J, berarti di kolom J di baris 13, jadi namanya J13. Cara gampangnya langsung teman-teman aktifkan, maksudnya klik posisi yang mau diketahui nama selnya. Misalkan di sini langsung teman-teman di pojok kiri atas ada namanya ini ya, J13. Dari mana J13 ini? J13 ini maksudnya kolom J baris ke-13 ya. Ini ya teman-teman, kolom J baris ke-13. Oke.
satu kali lagi kita coba di sini ya. Nih, kita kasih tanda warna dulu. Dan di pojok kiri ini, pojok kiri atas, dia nama selnya key 21. Maksudnya di kolom key di baris 21, di kolom key di baris 21 ini ya teman-teman. Oke, untuk di sini semoga teman-teman paham ya. Oke, setelah kita paham soal kolom dan baris, ring atau sel, penamaan sel ya, lalu kita coba sekarang belajar membuat tabel ya teman-teman. Oke, kita hapus dulu ini. Oke, kita akan membuat tabel. Kita coba tabel sederhana saja ya. Jadi kita klik di sini, misalkan nomor ya, langsung ketik saja teman-teman di keyboard ya, nomor, atau disingkat dengan no aja ya. Oke, lalu enter. Lalu kita coba di sini nama ya, misalkan nama barang gitu ya teman-teman. Nah, terus di sini kita kasih nama barang jumlah misalkan. Oke, nah ini kan tidak kelihatan ya teman-teman, nama ini nggak kelihatan. Teman-teman tinggal di blok saja, atau ya di blok saja seperti ini ya. Lalu arahkan kursor ini ke batas antara D dan E. Jadi di sini nih, sampai berposisi seperti ini, plus dan panah ini. Kalau sudah ganti seperti ini, yang semula plus putih kayak gini, lalu berubah kayak gini, teman-teman klik, tahan, lalu mouse-nya teman-teman geser ke kanan atau ke kiri ya, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita coba. Nah, kita cek sampai kelihatan ya. Nah, seperti itu ya. Ini misalkan terlalu lebar, teman-teman, sama caranya, arahkan di batas C dan D. Setelah berubah kursornya menjadi seperti ini ya, kita klik, tahan, lalu geser-geser sesuai keinginan kita ya teman-teman. Nah, setelah itu kita kasih garis ya teman-teman, biar gampang. Di sini kita kasih garis, kita blok dulu ya teman-teman, sampai di mana terserah sudah ya, misalkan sampai di sini. Lalu teman-teman cari nah, setelah teman-teman blok ya, teman-teman blok kayak gini, lalu teman-teman arahkan kursor ini di tengah sini, di tengah area yang sudah diblok ya. Di blok itu maksudnya seperti ini ya teman-teman ya, ini di blok namanya, ini namanya di blok ya. Teman-teman blok dulu, kursornya taruh di tengah, lalu klik kanan ya teman-teman, lalu cari yang namanya format cell ini ya teman-teman. Format cell kita klik. Nah, kita geser. Kalau mau geser ini teman-teman klik di sini ya, di atas sini. Kalau di sini nggak bisa ya teman-teman, di atas sini lurusnya nama ini format cell, klik, ditahan, lalu geser. Nggak harus ya, ini misalkan nutupin kayak gini atau kurang nyaman, teman-teman pindahin aja seperti ini ya. Lalu kita cari namanya border ya. Di sini ada alignment, itu apa namanya ya, posisi. Kita cari border ini, kita klik border.
Nah, lalu teman-teman pilih garis yang mau dipakai. Saya contohkan ini ya, yang kita pakai. Lalu teman-teman pilih ini aja, yang ini, inside. Ini maksudnya memberi garis di dalam area yang diblok ya, di dalam area yang diblok ini. Lalu outline ini bikin garis yang mengelilingi yang diblok ini, atau langsung coba aja teman-teman ya, seperti ini. Lalu oke, kita cek hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu biar agak bagus sedikit, kita modif lah dengan cara menggeser-geser posisinya atau memperbesar hurufnya. Seperti di sini sama ya kayak yang di atas tadi. Dia yang mau kita geser seperti ini ya teman-teman. Ini contoh saja. Mau ganti hurufnya ini supaya tebal, teman-teman diblok aja ya, diblok saja. Lalu ke menu home ini ya, menu home, cari ini di Ctrl B bisa, langsung teman-teman ini diklik ini ya, itu maksudnya bold atau tebel ya, kita klik tebel. Nah, langsung kelihatan ya teman-teman. Nah, untuk ini kan posisinya masih kurang bagus, ini masih posisi di tengah. Kalau kita ingin agak tengah, teman-teman pilih ini ya, di atas ini ada center ini ya, kita klik center ya. Center maksudnya center kanan dan kiri ini, jadi posisinya pas di tengah-tengah. Lalu center atas bawah, kita klik ini ya teman-teman ya. Nah, baru seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak muncul di sini ya, teman-teman tinggal klik kanan, format cell, klik kiri seperti tadi. Lalu teman-teman pilih alignment ini. Nah, ini baru kelihatan. Ini juga bisa sentral kiri atau kanan ya. Teman-teman bisa dicoba sendiri dah ya untuk yang ini ya. Oke. Sekarang misalkan ada kesalahan ya teman-teman, itu teman-teman bisa pakai Ctrl Z ya. Misalkan seperti ini, kita ngetik enak-enak, lalu kelebihan huruf kayak seperti ini, itu caranya Ctrl Z ya, sebanyak berapa kali ya, 2 kali, 1 kali bisa sudah hilang ya. Tapi kalau ketahuannya di belakang ya teman-teman ya, tinggal diklik saja, misalkan begini ya, kita enak-enak sudah terakhir, jangan pakai Ctrl Z, sudah itu nanti membatalkan aksi terakhir. Jadi teman-teman langsung diklik yang mau diganti. Misalkan ini kan baru ketahuan setelah pekerjaan selesai, ternyata kelebihan huruf ya, teman-teman diklik aja, lalu diklik yang mau diganti atau yang mau dihapus. Contoh di sini, lalu pilih del ya untuk menghapus yang di belakang kursor. Kursor itu yang kedap-kedip, itu namanya kursor ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau untuk menghapus yang di depan pakai backspace. Kok backspace, apa namanya ini, panah ini ada di keyboard ini, ada di depannya, di atasnya enter biasanya ya. Kita coba. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, itu cara membuat tabel ya teman-teman. Cara ngisinya ya sama lah seperti ngisi yang ini. Kita contohkan saja 1, 2. Misal saja ini ya. Nah, seperti itu. Untuk mengatur sama kayak yang tadi ya, ini mau ditaruh di tengah, teman-teman bisa bermain-main di sini dah ya teman-teman. Atau klik kanan, format cell, pilih alignment, ini dah center atau top button, dicoba saja sendiri ya teman-teman. Yang penting teman-teman ngerti
tempatnya untuk memodif tulisan ya, kayak gini, mau memodif ya. Oke, kita cancel dulu karena sudah di posisi bikin tabel ya, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan selesai jangan lupa disimpan ya teman-teman, disimpan atau Ctrl S sama saja, Ctrl S. Nah, lalu kita akan belajar menghapus sel ya, atau ring atau sel ya, yang gampangnya sel lah ya, yang kotak-kotak ini mau dihapus. Contoh, ini kan ada 2, kita kasih warna saja biar gampang ya untuk membedakan ya. Nanti gak harus diwarnai ya, ini untuk biar mudah saja ya, karena kita ini belajar ya. Ini kan ada 2, kita mau gabung ini jadi 1. Jadi teman-teman di blok dua-duanya, lalu klik kanan ya, klik kanan, terus lalu kita cari format cell ya teman-teman. Sebentar, sebentar ya teman-teman. Ini kalau nggak salah mergel cell apa namanya ya, sebentar. Nah, ini ternyata di atas ini ya teman-teman, di blok dulu yang mau kita gabungkan. Ini kita klik merge and center ya, ini hanya pilihan saja ya, kita klik coba. Nah, ini sudah jadi 1 teman-teman ya. Oke, saya ulangi dulu, Ctrl Z untuk lebih jelasnya. Ini kan ada 2, kita cek satu-satu ya. Yang ini nih, nama selnya adalah I5 ya, di kolom I baris 5, yang ini di kolom J baris 5. Oke, kita coba gabungkan, dia menjadi J5 I5 ya. Gimana, paham ya teman-teman? Semoga paham ya. Fungsinya apa? Banyak fungsinya ini nanti. Oke, kita coba contohkan sederhana saja dulu ya. Kita bikin tabel yang agak berbeda seperti yang ini ya. Kita contohkan di sini, misalkan nomor ya. Oh iya, untuk menggabung ke bawah sama ya caranya ya. Kita blok seperti ini, 2 atau 3 sama saja, lalu klik merge and center, merge and center. Nah ya, seperti ini ya teman-teman, sama caranya. Oke, kita coba nomor, nama, lalu nilai. Nah, di nilai ini ada IPA misalkan, agama, dan IPS misalkan, seperti ini. Nah, ini kan dibutuhkan merge ini ya. Ini kan kalau kita bikin tabelnya, kita coba blok semua, lalu kita kasih garis, klik kanan, format cell, border, seperti biasa, garis dalam, inside, dan outline. Nah, ini kan gak bagus ini ya teman-teman, kurang bagus lah. Kita bikin sedikit rapi. Misalkan ini kan harus jadi 1, sama, kita blok, lalu pilih merge cell ini ya teman-teman, kita cek. Nah, seperti itu kan ya. Dan nama ini juga harusnya 1.
jadi satu, maksudnya kita coba merge cell ya, nama, dan ini harusnya juga jadi 1, 3 ini biar bagus ya. Oke, kita klik. Nah, sudah lumayan kan. Sekarang kita memposisikan namanya pakai rata tengah dan rata atas bawah ya, gitu ya. Kita blok saja ininya, kita klik ini center, lalu center atas bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ya, sampai benar-benar posisi yang kita inginkan ya. Lalu soal nama ini kan kurang panjang, sama, kita tinggal geser saja seperti tadi ya. Ini. Nah, seperti itu ya. Kita contoh isi 1, 2 Agus Dewi misalkan ya, seperti itu ya. Lalu 25, 75, 45 misalkan, dan seterusnya ya. Jadi ini untuk menjelaskan cara menggabungkan sel ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, meskipun ini sepele, harus sering latihan ya di rumah ya, yang pingin bisa ya. Memang ini sepele, tapi kalau nggak latihan teman-teman bisa lupa nanti tempatnya. Jadi itu bisa memperlambat pekerjaan kita ya. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita memang pelan-pelan ya, supaya teman-teman benar-benar bisa ya. Tidak apa-apa lambat mikir atau kurang terbiasa, nggak apa-apa. Saya pastikan bisa, asalkan niat ya. Karena di sini saya berusaha sepelan-pelan mungkin, sejelas-jelas mungkin. Oke, kita akhiri dulu sampai di sini ya teman-teman. Dan kita simpan lembar kerja kita ini ya. Kita simpan di sini dengan cara klik save ini atau Ctrl S ya. Kita klik save atau Ctrl S di keyboard, Ctrl sama S. Nah, itu sudah posisi tersimpan. Tinggal kita close ya. Kita close. Cara bukanya kita coba seperti yang tadi. Ini sudah menjadi ini, kita anggap aja hilang dulu. Buka. Nah, cari D, lalu belajar Excel, klik 2 kali. Nah, baru ada isinya ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga teman-teman paham, dan kita tunggu untuk kelanjutannya teman-teman. Oke, sekian dulu, terima kasih.